Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang selalu mensupport saya. Dan bagi teman-teman yang baru gabung di channel Phone, harap di subscribe, like, and share. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video Phone yang terbaru. Terima kasih. Teman-teman, hari ini saya ingin membawa teman-teman jalan di sepanjang jalur Victoria Harbour. Jalur Victoria Harbour ini dibangun khusus untuk warga yang mau olahraga, bermain, dan untuk rileks ya, biasanya untuk pagi atau sore hari. Jadi warga sini itu ada tempat untuk berolahraga. Nah, salah satunya jogging ya, karena jogging membutuhkan jalur yang panjang. Jadinya pemerintah Hong Kong itu dia membangun jalur di sepanjang Victoria Harbour, dan ini panjang sekali teman-teman. Nah, kita jalan-jalan ke sana ya supaya teman-teman tahu jalurnya sepanjang apa sih. Nah, kita menuju ke sana ya teman-teman ini. Dan saya baru berjalan ini dari daerah Sek Dong Choi, bukan dari Kennedy itu ada ya teman-teman, tapi jalurnya itu terpisah karena di situ ada sebuah pelabuhan ya. Dulu pelabuhan itu bisa kita masuki area situ, karena keadaannya sangat bahaya. Jadi pelabuhan itu ditutup untuk umum. Jadi mau nggak mau kita harus jalan mulai dari Sek Dong Choi. Nah, ini kita jalan terus ya teman-teman. Nah, pelabuhan ya ini ya teman-teman, yang ada dindingnya ini. Nah, sebelah kiri ini adalah area pelabuhan. Jadi area pelabuhan ini untuk menurunkan barang-barang berat ya teman-teman. Jadi makanya sangat bahaya kalau dibuka untuk umum, karena di situ seperti yang saya lihat ya dulu, yaitu batu bata, beton, bambu, banyak yang untuk pembangunan. Tapi di dalam situ ya teman-teman ya, ada ini ya, tempat untuk nongkrong itu best banget deh. Karena apa ya, di situ ada satu jalur yaitu tanpa ada halangan. Banyak orang mancing ya dulu, terus untuk foto prewedding ya teman-teman, apalagi kalau untuk pengambilan foto sunset, best banget tuh. Seperti yang saya lihatkan tuh ya, kita jalan di sini. Dan yang bangunan sebelahnya ini, sebelah kanan, yaitu gudang barang-barang sembako ya. Nah, kalau barang sembako baru datang dari luar, dia akan ditaruh di situ. Dan para penjual tuh ya, di pasar, nah dia akan membeli barang dagangannya dari gudang ini. Dan kalau kita masuk ya teman-teman, nggak sembarangan, kita menyerahkan KTP. Nah, dia nomor KTP akan dicatat oleh security-nya loh teman-teman. Jadi ya lumayan aman sih ya, murah lagi ya teman-teman. Nah, ini teman-teman spot yang saya bilang tadi, untuk mancing, untuk prewedding, untuk nongkrong, mantap, keren banget.
tapi sayang sekali ya, sekarang udah nggak bisa kita pakai karena memang ditutup untuk umum. Nah, dan ini kita mulai jalan. Nah, ini jalur pertama ya teman-teman. Nah, ini kita akan jalan dari sini sampai sampai Songwan, yaitu Macau Ferry Terminal ya. Kita jalan sambil lihatlah pemandangan di sini ya. Sekarang ini pukul 3 ya teman-teman, 3 lebih. Jadi mataharinya itu masih kuat banget. Tapi alhamdulillah masih ada angin, jadi kita nggak terlalu merasakan panasnya terik matahari ya. Ini adalah bagian playground yang biasanya anak-anak akan diajak kemari ya untuk bermain di sini. Nah, paling ramainya yaitu pagi dan sore hari ya teman-teman. Nah, ini dulu ya ditutup lama karena ada virus, jadi nggak terlalu terawat ya. Ini belum lama mulai dibuka karena keadaan sudah membaik. Jadi kita boleh mengajak anak-anak kita main di sini. Nah, seperti ini keadaannya. Nah, dan sekeliling di sini ya teman-teman banyak orang mancing tuh. Mereka tuh mengisi waktu luang mereka untuk mancing di sini teman-teman. Ya, sebuah hobi ya teman-teman ya. Nah, seperti ini keadaannya. Nah, playground ini berbentuk kapal ya teman-teman. Nih, dia didesain berbentuk kapal, cantik. Ya, kita lanjut aja teman-teman. Nah, yang bangunan bagian belakang itu adalah gudang pasar tadi ya teman-teman. Nah, kita berjalan nanti sampai Saying Pun. Nah, ini terakhirnya bangunan gudang itu. Nah, kita akan jalan terus ya. Nah, ini dalamnya ya, seperti itu. Dan ini sepi, ini waktu istirahat teman-teman. Yang paling rame yaitu pagi ya, banyak ini apa namanya, pedagang kesini membeli barang-barang dagangannya ya untuk dijual di pasar. Dan ini teman-teman fasilitas yang disediakan di jalur Victoria Harbour ya. Ini dulunya ya teman-teman, di sini ini yaitu pelabuhan semua loh teman-teman, pelabuhan semua. Dan warga Hong Kong itu kekurangan tempat ya untuk refreshing, untuk jogging, untuk olahraga itu memang kurang tempat. Karena apa ya, olahraga hanya disediakan di taman. Jadi taman itu juga nggak gitu besar. Yang penting apa ya, view-nya selalu bunga, pohon, pokoknya pepohonan ya, tumbuh-tumbuhan. Jadinya masih kurang gimana ya, kurang bagus atau gimana gitu. Jadi pemerintah Hong Kong ini, nah dia benar-benar menyediakan tempat yang benar-benar luar biasa ya. Kita disediakan tempat untuk berjalan-jalan, olahraga atau refreshingnya
di pinggir laut, jadinya kita punya view yang benar-benar bagus ya, indah sekali. Nah, di sini setiap jalur juga disediakan tempat sampah, dan sini kebersihan juga harus diutamakan ya, karena memang Hong Kong itu negara bersih, jadi tidak boleh membuang sampah sembarangan, dan area merokok juga tidak sembarangan loh teman-teman. Nah, kita kalau mau merokok ya harus di bagian dimana boleh merokok. Kalau sembarangan kita akan tangkap atau didenda ya teman-teman, 1.500 uang sini. Jadi kalau di Indonesia sekitar 2.500.000. Jadi jangan main-main ya teman-teman. Nah, kita ikuti peraturan pemerintah Hong Kong kalau pengen aman ya. Nah, ini banyak pepohonan ya teman-teman. Nah, saya jalan di jalur bawah pepohonan supaya tidak terlalu panas ya. Nah, bagus sekali ini teman-teman. Nah, kebantu ada angin tuh. Ini soalnya cuacanya itu ya, ini sudah mau memasuki musim dingin. Jadi sekarang itu musim gugur ya. Musim gugur itu kemarau, dibilang kemarau, pertengahan kemarau ya ini ya. Jadi dia anginnya udah mulai ada sedikit sejuk. Jadi paling enak bener, paling enak untuk jalan-jalan karena kebantu angin yang mulai sejuk ini. Kita jalan terus ya teman-teman. Nah, ini di pinggirnya tuh ada mbaknya yang kecapean kerja ya. Dia waktu libur dipakai untuk istirahat, untuk tidur. Tapi biasanya ya di situ nanti kalau ada security tidak akan diizinkan untuk tidur. Kalau mau tidur boleh, tapi dalam posisi duduk, tidak boleh berbaring. Teman-teman lihat mereka yang istirahat nih, mereka yang lagi liburan pada hari Minggu, banyak kan dipakai untuk istirahat ya, untuk duduk di situ, berkumpul sama teman-teman, makan bareng. Nah ya makanya mereka itu kemungkinan ya hari kerja itu memang merasakan kecapean, lelah sekali. Jadi mereka hari Minggu itu sudah nggak ada tenaga untuk berjalan-jalan lagi. Memang kalau udah kecapean udah nggak ada mood ya teman-teman. Nah mereka itu ya gimana lagi, kita namanya ikut orang, kerja orang dan dibayar. Kita juga nggak boleh sembarangan seperti di rumah sendiri ya. Apalagi kalau ketemu majikannya yang cerewet, yo, masya Allah. Kadang makan aja seperti apa ya? Kayak seperti kayak makan barang curian kayak gitu. Jadi kayak terburu-buru gitu. Itu karena memang nggak ada waktu, majikan nggak pengertian ya teman-teman. Nah keluarganya yang di Indonesia ya, jangan anggap semuanya di sini tuh enak, leye-leye atau uangnya banyak atau apa. Kalian baru tahu ya kalau udah kesini seperti apa. Kita semuanya nasib nggak ada yang tahu ya. Kita mau ketemu orang yang gimana, ketemu majikan yang cerewet, apa yang baik, atau yang pokoknya macam-macam ya, namanya sifat manusia. Nggak di negara Hong Kong, nggak di Taiwan, nggak di Singapura, nggak di lain negara, itu semuanya sama teman-teman. Jadi keluarga yang di Indonesia ya jangan
jangan terlalu membebani saudaranya yang berada di Hong Kong ya, yang di luar negeri lah khususnya. Itu memang keadaan ini memang bukan apa yang kita mau, tapi memang nggak ada pilihan. Nah, ini kita udah sampai ujungnya gudang pasar tadi ya teman-teman. Nah, ini ujungnya di sini. Tuh. Jadi kita tidak boleh masuk sembarangan di sana. Di sana kalau masuk ada 2 atau 3 pintu yang boleh kita lewati ya teman-teman, tapi bagian depan bukan belakang. Nah, ini adalah kita masuk di daerah Sai Pun. Nah, ini kita yang ini belum lama dibuka loh teman-teman. Nah, ini suasana di sini. Nah, masih sepi ya teman-teman, karena memang ini masih panas, jadinya orang biasanya nunggu nanti sore atau enggak malam itu ramai sekali di sini teman-teman. Nih ada painting 3D ya. Nah, yang ini baru juga karena dulu masih polos ya teman-teman, nggak ada paintingnya, nggak ada apa, jadi masih terasa kurang menarik. Jadi ini ada painting 3D jadi lebih menarik, ada spot fotonya ya. Nah, dan ini bendera ini dipasang karena ini menyambut kemerdekaannya China ya. Nanti tanggal 1 Oktober yaitu kemerdekaannya China. Jadi di sini harus ikut merayakan juga karena Hong Kong adalah salah satu bagian negara China. Dan ini teman-teman nih tempat mainannya anak-anak. Ini supaya anak-anak itu lebih aktif ya. Jadi dia playgroundnya tuh memang unik sekali, bukan dibuat seperti umumnya playground ya. Jadinya anak ini bisa naik turun, masuk lorong, pokoknya macam-macam loh. Ini aja ada anak besar pada duduk di dalamnya tuh. Ini satu paintingnya lagi nih. Nah, bagus sekali ya, ini robot. Dan kalau memang kita enggak itu benar-benar seperti ada di bawah di lubang ya. Nah, ternyata ini hanya painting 3D teman-teman. Nah, ini ya banyak warga sini juga yang sedang berolahraga. Dan mereka juga memang kenapa mereka memilih siang hari teman-teman, karena mereka itu mau berjemur diri. Nah, apalagi warga bule ya, bule itu maunya itu memang paling suka berjemur, di mana aja dia pasti berjemur. Nah, di sini dia sambil olahraga ya teman-teman. Nah, atas itu ya teman-teman, itu adalah jalan layang loh. Ini udah jalan yang mau menuju ke mana itu, tunnel lorong ya, ke lorong yang mau menuju ke daerah Kowloon. Nah, di atas ini itu adalah jalan yang mau menuju ke lorong ya, ke tunnel yang mau menuju ke Kowloon, daerah Kowloon. Warganya banyak sekali ya teman-teman, yang memang asik nih, lihat, kelihatan ya kalau ada anginnya ini. Nah, benderanya tertiup angin. Nah, dan ini karakter-karakter kartun ya. Saya juga kurang tahu ya, ini kartun, ini didesain mereka sendiri loh dari awal. Dan sepengetahuan aku dulu waktu pengeluaran pertama itu
waktu di Taikun sana ada pameran atau apa gitu ya, mereka menggunakan karakter kartun ini loh teman-teman. Nah ternyata kartunnya ini dipasang di sini ya, dipajang di sini. Ada namanya sih teman-teman, tapi saya lupa ya namanya ini. Nah kita masih jalan terus sampai ke Songwan ya. Dan ini view yang bagian Kowloon Tsim Sha Tsui ya, lihat di sini. Banyak kapal melintas di harbornya, di Victoria Harbour. Oh ya, yang ini ya teman-teman, di sini yaitu tempat parkir. Ini parkir khusus, bukan parkir untuk mobil ya, bukan parkir umum, tapi ini khusus untuk truk yang untuk ini pengantar gas ya. Karena di sini nggak semuanya otomatis seperti bangunan baru, masih ada rumah-rumah lama itu dia masih memakai tabung gas. Nah disinilah tempatnya mereka parkir truknya di sini ya, dan ada parkir truk untuk truk kebersihan ya. Nah di sini juga semuanya ini memang pemerintah punya jadinya ya, bukan untuk umum. Ya kita jalan terus ya teman-teman. Asik jalan-jalan di sini ya teman-teman. Nah bagi teman-teman yang berada di Hong Kong, kalau pengen jalan-jalan dengan view yang bagus, datang ke sini ya. Dan di sini itu mudah dijangkau. Kalau teman-teman yang jauh bisa naik MTR. Kalau mau naik bus ya mudah ya teman-teman, hanya naik bus jurusan Macau Terminal ya, kapal-kapal Macau itu yang mau menuju ke Macau. Nah di situ bus stasiunnya, jadi sangat mudah lah ya. Kalau naik MTR turun di Songwan bisa, Saying pun Sekdong Choi, semuanya bisa. Sekdong Choi yaitu HKU ya, Hong Kong Universitas tuh. Ini teman-teman, di sepanjang sini juga banyak sekali ya yang mancing ya, tapi di area sini sangat bahaya, mereka keluar area. Nah teman-teman, nah ini kita ini sudah sampai ke Sun Yat-sen Memorial Park. Nah ini batasannya ya, kita masuk. Nah di sini teman-teman juga ada aturannya, nggak boleh bersepeda, nggak boleh merokok, nggak boleh bawa hewan peliharaan ya. Nah di sini memang dijaga kebersihannya. Nah di sini kita masuk ini ya, jalur yang pinggir ini juga dikhususkan untuk para pemancing ikan. Nah di sini teman-teman, kalau di sini aman, tidak ada yang keluar jalur. Kalau yang masih bagian belakang tadi, nah mereka keluar jalur, memang sangat bahaya. Nah yang ini teman-teman, gedungnya ini ya, gedung swimming pool ya, yang saya pernah upload tuh Sun Yat-sen Memorial Park. Nah di sini ini adalah swimming pool ya, besar nih swimming poolnya. Nah ini saya jalan di
pinggir lautnya aja, karena daerah park ini kan saya baru belum lama saya sudah upload ya. Nah, ini keadaan bagian pinggir lautnya nih. Nah, pada hari libur ya teman-teman, ini banyak teman-teman kita yang meluangkan waktu untuk melatih bela dirinya mereka nih. Mereka berlatih taekwondo, dan di sini ada coachnya ya. Tuh, nggak sedikit loh teman-teman yang belajar taekwondo. Dan kita lanjut aja ya. Kita turun lagi aja, karena yang jalur tadi ya sama aja, jalur tempat orang duduk ya, nongkrong. Jadi kita jalan ke pinggir pelabuhannya lagi. Nah, kalau di sini ada hujan, panas sekali. Nah, kita bisa berteduh nih. Setiap ini disediakan tempat untuk berteduh ya teman-teman. Nah, ini juga, ini biasanya ya teman-teman kita yang ada yang dari Filipina, dari Indonesia, dari Sri Lanka, dan lain negara yang kerja di Hong Kong ini ya. Mereka liburan di sini, dan masa-masa sekarang kan masih masih ada virus, jadi juga orang masih terbatas ya. Mereka itu membuat party di sini. Dulu sebelumnya ada virus ya, di sini sangat ramai sekali, karena berapa grup ya mereka itu membuat party. Dan biasanya ya kalau teman-teman kita yang dari Filipina, mereka akan membawa minuman. Mereka suka minum bir, jadi mereka party, membuka musiknya itu keras, pokoknya enjoy lah, seperti di rumah sendiri. Ramai sekali di sini. Nah, teman-teman kita nih, ini kita sudah sampai ke pertengahan ya. Nah, lihat teman-teman, pemandangannya di sini. Nah, itu ada helikopter ya teman-teman. Itu helikopter yang dari lain pulau itu dia landing di daerah Wansai. Nah, ini biasanya dari rumah sakit, karena ini ya membawa pasien yang darurat. Mereka harus pakai helikopter karena lebih cepat. Kalau untuk lewat kapal dia akan lambat ya. Jadinya memang helikopter itu perlu ya, karena semua jalur yang keluar pulau itu adalah lewat jalur air, tidak ada jembatannya. Nah, di sini ada air mancurnya ya teman-teman. Nih. Nah, di sini nih jalur ini banyak kursi ya. Ya, kadang kalau saya libur nih teman-teman, udah sore, anginnya agak kencang ya, dan saya duduk di sini nih menikmati pemandangan kapal ya, kapal dan pemandangan ujung sana. Biasanya itu kalau sudah mulai sore, mulai jam 6 atau pokoknya udah mulai gelap tuh ya. Nah, lampu-lampunya itu penuh sekali teman-teman sebelah sana di seberang. Makanya indah sekali kalau kita jalan-jalan di sini ya, waktu malam hari, pokoknya waktu hari sudah mulai gelap. Nah, kita lanjut lagi lah teman-teman. Perjalanan kita masih panjang ya ini ya. Nih teman-teman kita yang liburan.
mereka menghabiskan hari duduk di sini untuk menikmati suasana di pinggir pelabuhan ya. Dan ini bangun lagi direnov. Dan ini masih termasuk Sun Yat-sen Memorial Park ya. Nah di sini ini masih termasuk, dan di sini ada disediakan kursi-kursi untuk para pengunjung ya teman-teman. Nah lihat, memang jauh ya kita udah jalan ini karena memang jalurnya panjang sekali. Dan ini bagian pelabuhan yang biasanya ada kapal yang datang dan menjemput atau menurunkan penumpang. Nah ini teman-teman banyak ya yang duduk di pinggir sini. Tempatnya teduh ya teman-teman. Jadi nyaman sekali duduk di sini. Lihat ini, ada yang mancing di sini ya teman-teman. Nah, dan itu lapangan sepak bola ya. Ada di bagian ini juga Sun Yat-sen Memorial Park. Nah, kita akan berjalan terus ya teman-teman. Nah, ini peta bagian sini, taman ini. Nah, jauh sekali teman-teman kita jalan. Kalau pemandangannya seperti ini ya teman-teman, jalan itu ya kita nggak terasa capek ya teman-teman. Karena apa? Karena kita itu asik memandangi pemandangan di sini. Nah, kita jalan terus ya teman-teman. Nah ini tahu kan gedung ICC. Gedung ICC ini gedung yang tertinggi nomor 1 ya di Hong Kong tuh, ICC. Kalau dulu IFC ya, gedung IFC yang tertinggi, karena sekarang udah adanya gedung ICC, jadi IFC menjadi tertinggi nomor 2 di Hong Kong teman-teman. Nah ini ada yang melihat ombak ya teman-teman. Anginnya kan mulai kencang nih, jadinya ada, lihat saya perlihatkan ya ombaknya tuh membentur dinding. Nah di situ. Tapi di sini harus hati-hati ya teman-teman. Di sini nggak ada pagar pengaman, jadinya kalau melangkah di bagian sini ya hati-hati sekali ya. Nah kita cari yang tempat aman aja ya. Nah di situ tuh ada apa ya? Ada logo ya. Ada logo bagian sini taman ini. Nih. Itu kakak lagi mancing. Jalan terus lah teman-teman. Ini sudah mau sampai teman-teman. Nah kalau yang lupa bawa air bisa beli di mesin air minum ya. Dan ini teman-teman bagian Tai Chi. Jadi orang China ya biasanya
Ini yang usianya sudah lanjut, mereka akan olahraga Tai Chi karena olahraga yang paling aman ya untuk mereka. Nah, di sini juga ada nih ya, dijadiin lapangan bulu tangkis. Karena di sini sangat susah ya, kita mau memakai lapangan bulu tangkis itu susah sekali teman-teman. Memang bukan siapa cepat siapa dapat, emang kita harus booking, bayar lagi, tapi sangat minim sekali. Jadi peminatnya olahraga bulu tangkis itu banyak, lapangannya yang nggak ada. Jadi mereka juga itu cari cara, cari tempat lain aja. Jadi semasa tempat itu bisa dipakai ya pakai aja ya. Ini kita sudah sampai ke Macau Terminal ya, Macau Ferry Terminal teman-teman. Nah, itu gedung Sun Yat udah kelihatan. Nah, di sini masih panas teman-teman, tuh yang ada. Oh, teman-teman kita juga udah ada yang di situ. Tapi yang di bagian tempat teduh. Nah, ini teman-teman. Kita sudah mau sampai. Nah, itu kapal yang ke Macau ya teman-teman. Tapi sekarang nggak beroperasi karena Macau ditutup, tidak dibuka untuk umum ya teman-teman. Sekarang memang semuanya susah ya. Jadi jangan bilang negara sendiri dulu susah, tapi semuanya negara teman-teman tuh. Sampai kapalnya itu mangkrak teman-teman, udah lama ini. Jadi gedung Sun Yat ini aja udah mulai sepi, hanya restoran aja yang masih lumayan ramai. Padahal dulu sangat ramai, selalu penuh orang, karena disinilah kita beli tiket dan mau naik kapal ke Macau, naik helikopter itu dari gedung Sun Yat ini ya. Tapi sekarang sepi ya teman-teman. Ya semoga masa pandemi ini segera berlalu ya, supaya keadaan mulai normal. Nah, ya udah ya teman-teman, kita sampai di sini. Saya akan melanjutkan perjalanannya di lain video ya teman-teman. Ini masih panjang sekali dan kita cukup sampai sini dulu. Saya juga pengen istirahat dan saya mau cari makan dulu ya. Jadi kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang selalu mengikuti video phone. Kita akan ketemu di video selanjutnya ya teman-teman. Dan kita berpisah sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.